أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا شفيعنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية أبداني وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakanlah kami dengan takwa, dan cantikkanlah kami dengan sehat wal afiat. Ya Arhamar Rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jemaah Masjid Fastabiqul Khairat? Sehat? Sejuk? Dingin? Ini hujan terus nih, mudah-mudahan membawa kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kitab Adabul Mufrad kita. Minggu yang kemarin kita berhenti sebentar, kita bahas tentang isu Palestin. Isu Palestin sudah selesai dah. Jadi kita lanjutkan kitab pengajian Adabul Mufrad halaman 398. Muka surat 398 yang ada buku kitabnya, bab yang ke-163. Bab yang ke-163. Bab keutamaan orang yang lebih tua. Bab keutamaan orang yang lebih tua. Hadis 353. Ahmad bin Isa menyampaikan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Wahab menyampaikan kepada kami dari Abu Syaqar, dari Ibnu Qusayd, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yarham saghirana wa yaqrif haqqa kabirina falaysa minna. Nah, siapa yang tidak menyayangi saghir, yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak orang yang lebih tua, maka falaysa minna, dia tidak termasuk dalam golongan kami. Dia bukan golongan kami. Maka Nabi bersabda, siapa yang tidak menyayangi orang yang lebih muda dan tidak mengetahui hak tentang orang yang lebih tua, maka dia tidak termasuk golongan kami. Kalimat ini Nabi sering gunakan. Maka dia bukan termasuk dalam golongan kami. Apa maksudnya? Falaisa minna. Dia tidak mengikuti sunnah kami. Maksudnya sunnah Nabi dia tidak ikut. Dan dia tidak termasuk dalam umat Nabi SAW secara tegasnya. Maka Nabi kata, seorang Muslim maka wajib dia menyayangi yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua. Sama lebih kurang hadisnya. Hadis berikutnya 354 pun lebih kurang. Daripada Amr bin As menyampaikan dari yang sampai kepada Nabi SAW bahawa baginda bersabda, sama juga kalimatnya, malam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina falaysa minna. Sama juga lebih kurang hadisnya, barang siapa yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak mengetahui hak orang yang lebih tua, maka dia tidak termasuk dalam golongan kami. Terus hadisnya lebih kurang sama, 355 pun lebih kurang, semuanya menyampaikan yang sama kepada kita, bahawa menghormati yang lebih tua, kabir, dan menyayangi yang lebih muda, itu akhlak seorang Muslim. Nah, jadi salah satu daripada akhlak daripada umat Islam, bagi seorang Muslim adalah dia menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Bagaimana cara menghormati yang lebih tua? Bagaimana caranya? Saya lanjutkan dulu hadisnya. 164. Bab menghormati orang dewasa. Bab menghormati orang
dewasa. 164. Daripada Abu Kinayah, daripada Al-Ash'ari, ia berkata, sesungguhnya di antara bentuk mengagungkan Allah adalah dengan menghormati seorang Muslim yang sudah beruban. Seorang Muslim yang sudah beruban dan pembawa ataupun ahli Quran, ahli Al-Quran, orang yang tahu tentang Al-Quran dan yang tidak berlebihan dan tidak pula kurang, serta menghormati penguasa yang adil. Hadis hasan. Baik. Maksudnya apa? Salah satu bentuk pengagungan, bentuk kita mengagungkan Allah adalah kita tiga disampaikan. Menghormati seorang Muslim yang sudah beruban. Beruban. Maksudnya orang yang lebih tua. Terus yang kedua, pembawa Al-Quran ataupun ahlul Quran. Orang yang ahli dalam Al-Quran, sama dia hafiz Quran ataupun dia tahu tentang orang alim tentang Al-Quran, yang tidak berlebihan dan tidak pula kurang. Maksudnya yang tidak berlebihan dan yang tidak pula kurang. Jadi ahli Quran ini tidak berlebihan dan tidak pula kurang, serta menghormati penguasa yang adil. Nah, ini anjuran kita untuk memuliakan, menghormati tiga orang ini dalam mana-mana majlis, dalam mana-mana majlis. Suatu bentuk keutamaan yang kita berikan kepada mereka. Yang pertama tadi, seorang Muslim yang sudah beruban, maksudnya kerana usianya yang lebih tua, kan? Maka tugas kita menghormati. Sekarang akan timbul pertanyaan, Ustaz, kalau orang tua ini orang yang ahlul maksiat, adakah mesti kita menghormatinya juga atau tidak perlu menghormati orang ini? Ahli maksiat ataupun orang yang tua-tua daun keladi lah, tua-tua makin jadi. Adakah harus menghormatinya juga atau tidak? Nah, yang pastinya orang seperti ini bukan dimuliakan, tapi menghormati, kan? Kalau anda memuliakannya, seolah-olah anda mempersetujui perbuatan orang ini. Maksudnya maksudnya langsung kata ni orang masuk neraka jahanam, bukan. Antum tetap hormati dia sebab usianya yang lebih tua. Tapi kita membenci perbuatan maksiat yang dilakukan. Boleh faham? Jadi kita benci pada perbuatan, bukan pada orangnya, individu. Jangan. Ini masalah kita sering kaitkan individu, bukan lihat dari segi perbuatan. Contoh, orang itu buat baik banyak, tapi ketika mana dia lakukan satu kesalahan, anda akan lupa kebaikannya dan ingat pada perbuatan jahatnya. Betul. Walhal dia ada 1000 kebaikan, lupa semua, akan hilang, tak nampak dah. Yang akan anda ingat satu perbuatan salah yang dilakukan. Contoh, baju tu putih, gamis putih, tiba-tiba ada satu bintik hitam. Nah, pasti anda akan tanya kan, apa yang hitam tu? Betul. Yang putih tak nampak, yang nampak hitam tu. Maka hati-hati. Dan walaupun orang tua itu dah tua tapi melakukan kesalahan, yang kita tidak suka pada kesalahannya bukan pada orangnya. Tetap kita jumpa di mana, Assalamualaikum, dan menghormatinya. Dan terus penghormatan yang lain adalah memuliakan orang yang menghafal Al-Quran dan orang-orang faqih tentang Al-Quran. Bagus. Anda menghormati para ustaz, para kiai, bagus. Tapi sering kita lalai adalah ahlul Quran. Walaupun dia muda, baru usia belasan tahun, tugas kita hormati sebab ilmu Quran yang ada dalam dadanya. Tapi memang dia usianya muda, tapi menghormati maksud bukannya antum cium dia duduk, bukan. Maksudnya anda memberi prioritas, keutamaan yang lebih kepada penghafal Quran. Orang yang ahlul Quran. Contoh, dalam majlis ada qori, kita sibuk nguruskan ustaz kiainya yang datang, tapi lupa pada qori. Itu salah. Boleh faham? Qori pun tetap dimuliakan sebab dia ahlul Quran. Sama juga. Maka sering saya sampaikan, kita ni sibuk memperbetulkan bacaan Quran. Kita sibuk memperbetulkan tentang bacaan, mencantikkan, melagukan Quran. Tapi kita lupa adab kepada Al-Quran. Apa adab pada Al-Quran? Apa adab kita pada Al-Quran? Menghormati Al-Quran. Sering saya sampaikan,
ketika dalam majlis mana-mana, kan ada mukadimahnya. Sebelum kita pergi acara tausiahnya, kan dimulakan dengan bacaan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, betul? Di mana-mana majlis kan ada kan? Nah, ketika qari atau qari'ah membaca Quran, apa yang kita buat? Jujur. Jujur, perbuatan kita apa? Yakin semua diam? Ada yang lihat handphone, ada yang bercakap, betul? Mana perginya adab kepada Al-Quran? Betul-betul? Allah sebut dalam Quran, apa dia? Ketika mendengar ayat Quran, apa yang wajib? Dua yang wajib anda lakukan. Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Fastami'u lahu, dengarkan, dengarkan, dan wa ansitu, diam. La'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Faham tuh? Maka ini adab pada Al-Quran. Sama juga sering saya sampaikan, sama sampaikan Pak Asep juga. Kalau dalam mobil, kalau anda punya satu kereta mobil, dalam itu kalau anda bersorangan dan anda ingin mendengar Al-Quran, baru pasang murotol Quran. Tapi kalau anda pasang murotol Al-Quran tapi anda bercakap di dalam mobil itu seolah-olah anda tidak menghormati Al-Quran. Yes, tidak beradab pada Al-Quran. Ini kan sering berlaku dalam mobil, antum pasang nyetir ayat Quran, betul? Bagus. Itu kalau anda nak dengar baru pasang. Tapi dalam mobil anda bercakap hal yang lain, tidak mendengar, tidak menyimak, maka anda seolah-olah tidak menghormati pada Al-Quran. Jelas? Jelas? Sama radio. Iya, bagus pasang yang lain, solawat. Nak pasang lagu lain, silakan. Jangan Al-Quran. Muratal Quran khusus untuk kita dengar. Boleh paham? Ini adab, adab. Ini ramai yang tidak tahu, kan? Dipasang tapi ngobrol dalam mobil. Saya paling tidak suka. Maka kalau anda dalam mobil nak dengar baru pasang, diam dan dengar. Kalau tidak, buka yang lain. Dengar tausiah ke, dengar lagu nasyid ke, nak dangdut ke, terserah antum. Faham dong? Faham dong? Jelas apa tidak nih? Nah, tolong yang ada mobil yang Allah berikan rezeki lebih, tolong perhatikan adab ini, adab pada Al-Quran. Sekarang nanya, marah apa tidak kalau ada orang-orang di luar sana yang menginjak-injak Al-Quran? Marah. Yang bakar Quran, marah. Marah. Pasti kita marah. Tapi kenapa kita nak marah? Kita sendiri yang tidak menghormati Al-Quran. Maka saya minta dalam mana-mana majlis, ketika ada qari membaca, langsung tutup semua, dengar. Dengar pun dapat pahala, betul? Betul, apalagi baca, apalagi antum mengamalkan ayatnya. Ini dengar sahaja dapat pahala. Nah, kalau tak salah saya ada beberapa hal kata ulama, saya lupa nama ulama, sama ada Hasan Al-Basri ataupun Imam Ibn Sirin. Beliau kata ada beberapa hal yang kita lihat sahaja dapat pahala. Antaranya melihat Ka'bah, terus melihat mushaf, Al-Qur'an, lihat Al-Quran sahaja dapat pahala, apalagi mendengar, apalagi membaca. Terus melihat orang-orang soleh ataupun orang-orang tua kita, ataupun orang-orang soleh, lihat mereka sahaja pun dapat pahala. Nah, makanya Quran itu salah satu bentuk kemuliaan kita kepada Al-Quran. Adab pastikan dijaga. Maka di sini disebutkan satu bentuk mengagungkan Allah adalah menghormati ahlul Quran, menghormati ahlul Quran. Selanjutnya, terus hadis berikutnya saya selesaikan dulu nih. Semua berulang, 358 pun sama. Bukan golek, semua terbalik kalimatnya, kan? Apa kata di sini? Laisa minna di awalnya, kan? Malam yarham saghirana, kan, sama juga lebih kurang. Bukan daripada golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil, yakni muda, dan menghormati yang lebih tua. Bagaimana cara kita menghormati orang tua? Nah, bagaimana caranya? Diam. Yes, mendahulukan prioritas. Yang pertama, kalau ada makanan kita bawa tamu yang paling tua dulu. Maka adab dalam Nabi ajarkan adalah dahulukan sebelah kanan. Apa dia? Kalau minum, contoh kita duduk, kan? Macam saya duduk sini. Maka Nabi dalam adab dalam makan,
dalam majlis, kita duduk makan berjemaah nih ramai-ramai, maka Nabi sering mendahulukan sebelah kanan. Maka jangan pula antum bila beri makanan ke piring ke, jangan ke sini, jangan sebelah kiri. Ini bercanggah dengan tidak menyelisihi sunnah. Dahulukan kanan. Dari kanan dia pusing situ, kanan ke kanan, terus sampai ke sini. Dia akan mutar lah kan, dari kanan, semua kanan. Maksudnya terima dari bapak terima sebelah saya pun kanan, terus dibalik dari kanan, dia akan kembali ke sini. Jangan seperti ini, harus ke kanan. Makanya Nabi memposisikan, maka Nabi kata muliakan orang yang sebelah kanan dan posisikan, maka nak senang kita ni, posisikan orang yang lebih tua di sebelah kanan. Nabi kata dua, dalam majlis makan, bab makan dan minum, dahulukan sebelah kanan dan dahulukan orang yang lebih tua. Sama juga antum nak beri minuman tu berikan pada kanan dulu. Yang bawa air tu kan, berikan kanan dulu posing semuanya. Ni adab, adab. Maka berlaku satu kisah ni, lihat betapa hebatnya santunnya Nabi SAW. Suatu hari Nabi diundang makan. Maka dalam duduk majlis ramai-ramai, ada sahabat baginda Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Semua duduk. Maka ketika datang kepada Nabi nak menyerahkan piring ataupun air minum tu kepada semua orang, ternyata nak beri ke sebelah kanan. Di kanan ada anak kecil. Anak yang kecil, sama ada Abdullah bin Abbas, anda lupa, atau Abdullah bin Umar yang kecil. Terus sebelah kiri semua sahabat-sahabat besar, semua sahabat-sahabat Abu Bakar, Utsman, Ali, semua sebelah kiri. Nah, sekarang bagaimana Nabi menyelesaikan masalah ni? Nah, kalau kita, apalah reaksi kita? Dek, kalau duduk. Ni adab kita. Kalau orang dah duduk, antum tak boleh suruh pindah. Ni orang yang tidak beradab. Faham tu? Nabi kalau dah duduk, tak boleh suruh dia pindah. Tapi kalau kita, kebiasaan kita apa? Nampak anak kecil, dek, bangun dek, ni tempat orang tua duduk, bangun. Diusir, betul. Ni perbuatan kita, tapi Nabi tidak buat begitu. Adakah Nabi beri ke kiri? Pun tidak. Sebab Nabi tidak akan menyelisihi sunnah. Nabi tetap beri ke kanan. Tapi lihat adabnya Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW kepada anak kecil ni? Dek, saya ni boleh apa tidak saya minta izin, saya dahulukan sahabat-sahabat saya sebelah kiri. Sebab mereka sahabat-sahabat saya yang lebih tua. Boleh saya berikan mereka dahulu, baru beri kepada adik. Maka adik itu langsung kata, ya Rasulullah, silakan ya Rasulullah. Dalam hadis yang lain dia tidak mau, tetap dia mau pertama minum dan dapat daripada Nabi. Ada yang riwayat kata dia mengizinkan, maka Nabi dahulukan sebelah kiri, beri pada sahabat. Kalau kita suruh pindah, betul? Pergi belakang, duduk ni. Jangan. Kalau ada anak kecil duduk, sama juga. Kalau anak kecil duduk di saf, dah duduk di saf pertama, jangan diusir. Faham tu? Antum yang datang ni bukan soal tua ke muda. Saf ni tak ada kira tua atau muda. Siapa yang datang duluan. Ni kita kebiasaan, nampak ada anak kecil, dek bangun, belum sunat kau ni. Belakang. Betul? Ni bukan begitu. Ingat, saf ni tidak kira tua ke muda, siapa yang datang dulu. Maka tidak beradab kalau orang dah duduk di saf pertama, kita minta dia bangun, suruh pindah. Walaupun itu anak kecil. Anak kecil yang mana ni? Yang mumayyiz, yang tahu tentang solat. Walaupun dia belum sunat, tapi dia tahu tentang solat. Tak ada masalah, dia nak solat bersama dengan kita. Tidak memutuskan saf. Kita dah belajar kan? Tidak memutuskan saf. Tapi kalau itu anak kecil yang memang dia takut dia bawa bising macam mana, cuma dia suruh pindah, itu boleh. Itu boleh. Tapi kalau anak kecil kita rasakan diri muda, harus di belakang, tidak. Tak ada soal tua atau muda. Faham dong? Makanya cara menghormati orang yang lebih tua, yang pertama adalah memberi keutamaan. Nabi mendahulukan orang tua. Contoh, pernah Nabi suatu ketika tengah bersiwak, ada dua orang yang datang, sahabat. Satu sahabat yang tua, satu yang sahabat yang muda. Lepas Nabi bersiwak, Nabi memberikan kayu siwak itu kepada tua ke muda? Yang lebih tua. Karena lebih tua. Didahulukan yang lebih tua. Sama juga, itu perbuatan yang harus kita lakukan. Yang keduanya, tapi dalam bab tertentu tidak perlu mendahulukan yang tua. Ada dalam bab tertentu. Bab apa? Bab solat. Solat bukan usia yang menentukan siapa jadi imam. Siapa yang jadi imam?
Yang pertama syaratnya, maksudnya yang layak jadi imam. Adakah tua? Bukan. Itu yang terakhir. Kriteria pertama nak jadi imam. Yes, paling banyak hafalan. Paling banyak hafalan Al-Quran. Dia yang layak jadi imam. Tak ada hafalan, semua sama hafalannya. Semua cool je. Baru lihat yang kedua, siapa yang paling banyak sunnah, amalkan sunnah, tahu tentang sunnah, maksudnya orang alim, alim. Baru nomor 2 rankingnya, orang yang alim, kan? Bukan hafalan Quran, bukan menghafal Quran, tapi dia orang alim, maka boleh. Sama juga, semua tahu nih, alim, sama-sama alim. Baru nomor 3, apa nomor 3? Hah? Yes, kalau bahasa Nabi, yang lebih dahulu berhijrah. Yang lebih dahulu maksudnya kaum muhajirin ansar, baru kemudian umat-umat yang lain. Maka yang pertama, maksudnya yang ketiga ini adalah yang lebih tua. Yang lebih tua lah. Maksudnya kita anggap orang yang lebih tua ini lebih duluan daripada aku lahir. Pasti amalannya lebih banyak. Makanya kita dahulukan yang ketiga. Baru syaratnya yang ketiga, umur. Faham dong? Jelas? Ini tidak langsung orang tua disuruh jadi imam pertama. Tinggalkan yang orang yang tahu tentang Al-Quran. Makanya akhir zaman, benar kata Rasulullah. Saya ini kadang-kadang senyum baca hadis nih. Apa hadisnya? Di akhir zaman kelak kalian akan bertolak-tolakkan untuk jadi imam. Betul? Sudah terjadi kan tidak terjadi? Setiap hari kan? Apa? Pak Ustaz? Sahih. Apa? Kalian akan bertolak-tolakkan menjadi imam. Maksudnya tak mau jadi imam, saling minta orang lain jadi imam. Betul? Nah, yang lebih dahsyat apa dia? Ini yang sering saya sampaikan. Saf depan kosong. Bila saf depan kosong, apa yang Anda harus lakukan? Siapa yang maju? Siapa yang maju? Kiri, kanan, atau depan? Yang belakang? Nah, bukan soal kiri ke kanan ke, yang cepat dah, yang cepat maju ke depan. Tapi apa yang Anda buat? Betul? Faham tak? Saf kosong depan. Sini kosong. Sini kan kosong. Yang harus maju siapa? Siapa yang lihat dulu kan langsung maju. Bukannya antum. Sila Pak. Dia yang maju. Boleh faham? Ni bukan dah masjidnya apa nama masjid ni? Fastabiqul khairat. Apa maksud fastabiqul khairat? Nah, ni bukan soal Anda sombong, ujub, bukan. Tak ada masalah dalam bab maju solat ni dikira sombong ke, ujub ke, bukan riak. Tak ada istilah riak sini. Ni siapa yang cepat mengejar pahala. Boleh faham? Saf pertama ini Nabi sampai mendoakan 3 kali siapa yang solat di saf pertama. Ya Allah, berkati orang yang solat di saf pertama, berkati orang yang solat di saf pertama, berkati orang yang solat di saf pertama. Nabi sampai doa 3 kali. Maka saf pertama ni saf yang paling penting, malah sahabat sampai cabut pedang pula, cabut undi. Sebab apa? Masing-masing nak jadi saf pertama, nak dapatkan saf pertama. Tapi kita, saya tak apa Pak, saya di belakang je. Kenapa di belakang? Satu kena asyik, lambat datang cepat pulang. Betul? Senang nak keluar. Betul apa tidak? Ni realiti apa tidak ni? Realiti apa tidak ni? Realiti, inilah realitinya. Betul. Anda yang pelakunya, Anda sendiri pelakunya. Kita nyuruh orang kan? Sila. Kenapa Anda nyuruh orang? Anda yang maju. Tak maksud tak perlu tunggu orang lain. Nah, orang yang suka buat begitu, saya suka sarankan begini. Nanti seandainya kita semua ini dipilih oleh Allah masuk dalam surga. Amin. Kan? Mudah-mudahan semua di sini masuk dalam surga Allah. Nah, orang yang suka suruh orang lain ni, saya minta beliau, kalau Anda ditakdirkan untuk masuk dalam surga, bila dah Allah kata masuk dalam surga, jangan masuk, tunggu di depan pintu, minta orang lain masuk. Sanggup? Anda tak payah masuk surga, tunggu depan pintu surga. Pak, sila Pak masuk Pak. Minta umat-umat lain masuk. Anda yang terakhir masuk, sanggup apa tidak? Pasti tidak. Sama juga di dunia ini, jangan minta orang lain ambil pahala itu. Anda yang kejar
pahala itu. Fahimtum? Berlumba-lumba dalam kebaikan. Fahimtum? Fahimtum? Ibu-ibu, masalahnya apa ibu-ibu? Masalah ni solat ni. Ibu-ibu bukannya, ibu-ibu dia ambil depan pintu safnya. Memang benar, saf yang terbaik untuk wanita adalah di belakang. Tapi dia salah faham hadisnya. Hadis yang sebenarnya maksud saf yang paling baik untuk wanita di belakang itu bukan maksudnya anda ke depan pintu mula safnya. Saf yang terbaik untuk wanita yang di belakang maksud Nabi yang jauh daripada ikhwan, yang jauh dari laki-laki. Ini dah tertutup, maka tak ada masalah anda ambil saf situ, bukan ke sana. Kan betul Bu? Betul. Ada yang mula sana kan? Jangan langsung mula di depan tirai, tak ada masalah. Sebab udah tertutup. Ni orang yang salah faham tentang masalah saf. Ini sampai ibu-ibu sampai ke pintu dia. Kenapa ke pintu pula solatnya ni kan? Ya Ustaz, ni kan saf yang terbaik di belakang. Saya ambil yang paling belakang Ustaz. Salah. Sini. Kalau dah sini tirainya, sinilah ibu. Mula, tak ada masalah. Mula dari sini. Bukan ke sana. Betul? Nah, jangan ada lagi. Saya minta ni tolong dirubah. Betul, didoakan malaikat dan diminta ampun oleh mereka. Mereka minta ampun, ya Allah ampuni. Boleh bayangkan, kalau pahala berjemaah 27 kali lipat, berapa pahala? Orang yang solat di saf pertama, kalikan 3 lagi. 27 dikali 3, berapa dah? 951 pula. Kali 3, 27 kali 3. Ya Allah Bu. Nah, ni pahala orang yang solat di saf pertama lebih banyak daripada pahala orang yang berjemaah di saf yang lain. Maka kalau masjid tu besar, ni ada juga ulama memberi tafsir. Ustaz, kalau masjid yang besar kan susah ni. Kita nak ngejar saf pertama. Maka kalau masjid yang besar seperti Masjid Besar Mujahidin, safnya itu dikira saf pertama yang mana? 3 yang paling dekat dengan imam. 3 saf yang paling dekat dengan imam itu masih dikira saf pertama. Kalau itu masjid jami', masjid yang besar. Boleh faham? Saf pertama di Mujahidin, saf pertama, saf kedua, saf ketiga. Itu dapat pahala saf pertama. Sebab masjidnya besar. Nah, kalau untuk masjid fastabiqul khairat, ni saf pertama. Inilah saf pertama, satu je. Bukan 2, 3. Satu sahaja. Satu yang paling dekat dengan imam, di belakang imam. Boleh faham? Saya minta ni pahala-pahala yang sedikit ni jangan pandang remeh. Ni yang akan menentukan antum itu masuk ke syurga apa tidak. Betul. Walaupun hal yang remeh. Fahimtum? Maka dalam memuliakan orang tua, dalam bab ada juga hadis Bukhari menyebut yang lebih tua harus dilayak jadi imam. Ada hadisnya. Hadis riwayat Bukhari, hadis sahih. Ustaz, kan ada hadisnya yang lebih tua harus jadi imam. Kata Nabi. Maksudnya di sini yang tua Nabi maksudkan itu adalah orang yang lebih dahulu berhijrah, yang lebih duluan masuk Islam. Itu yang disebut orang yang lebih tua, bukan dari segi usia. Fahimtum? Jadi yang penting, yang pertama tadi syarat dari imam tadi apa dia? Hafalan yang banyak. Yang keduanya orang alim. Yang kedua ada juga, baru yang ketiga orang yang lebih tua. Fahimtum? Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Belum? Lanjut ya, selesaikan dulu nih. Baik. Tahan dulu. Sabar. Kita selesaikan dulu nih. Baik, 165. Bab orang yang lebih tua lebih dahulu berbicara dan bertanya. Orang yang lebih tua lebih dahulu berbicara dan bertanya. Baik, daripada siapa ni? Daripada Sahal bin Khasmah bahawa keduanya menyampaikan kepada kami bahawa Abdullah bin Sahal dan Muhisyah bin Mas'ud datang ke Khaybar. Lalu keduanya terpisah di An-Nahal, perkebunan kurma. Kemudian Abdullah bin Sahal terbunuh. Maka Abdurrahman bin Sahal datang bersama Huwaisyishah dan Muhayyishah, dua putra Mas'ud kepada Nabi SAW. Lalu mereka berbicara tentang perihal teman mereka. Abdurrahman memulaikan bicara, dia yang paling muda. Maka Nabi berkata kepadanya, biar orang yang lebih tua berbicara terlebih dahulu. Yahya berkata, hendaklah orang yang lebih tua menyampaikan. Mereka pun berbicara pas perihal teman mereka. Maka Nabi bersabda,
Ambilkanlah hak orang yang terbunuh di antara kalian. Atau beliau berkata, teman-teman kalian dengan sumpah 5 orang dari kalian. Mereka berkata, wahai Rasulullah, ini yang belum pernah kami lihat. Rasulullah bersabda, maka orang Yahudi akan membebaskan kalian dengan sumpah 50 orang dari mereka. Mereka bertanya, ya Rasulullah, mereka itu orang-orang kafir. Nabi membayar diat dari dirinya sendiri. Sahal berkata, lalu saya sempat memegang seekor unta dari unta-unta tersebut, masuk ke dalam kandang unta mereka hingga unta itu menendang saya dengan kaki. Ini peristiwa ketika perang Khaybar, yakni sahabat ada yang terbunuh, maka lapor kepada Nabi. Yang lapor ni 2 orang teman, satu yang muda, satu yang tua. Datang kepada Nabi, jadi yang tua dulu berbicara tentang orang meninggal ni, sahabat saya meninggal ya Rasulullah. Terus Nabi tegur, hendaklah yang tua berbicara dulu sebelum yang muda. Ni adab. Maksudnya apa? Kalau dalam majlis itu ada orang yang lebih tua, biarkan orang yang lebih tua berbicara, yang muda dengar, kemudian baru boleh berbicara. Ni tunjuk cara kita menghormati yang lebih tua. Lanjutkan. Terus 166. Jika orang yang lebih tua tidak berbicara. Bab, jika orang yang lebih tua tidak berbicara, bolehkah yang lebih muda berbicara? Ini babnya. Bolehkah orang yang lebih tua oleh muda berbicara? Terus daripada Nafi menyampaikan kami dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah bersabda, cuba ceritakan kepadaku sebuah pohon yang menjadi perumpamaan bagi seorang muslim. Sebuah pohon yang memberikan buah setiap saat dengan izin Rabbnya, serta daunnya tidak berguguran. Maka terbesit dalam benakku bahawa pohon itu adalah pohon kurma. Aku tidak mengutarakannya kerana ada Abu Bakar, ada Umar. Siapa yang ada ni? Abdullah bin dari sahabat Abdullah bin Umar ada, Abu Bakar ada, Umar ada. Siapa Abdullah bin Umar? Anak Saidina Umar. Maka Nabi tanya, pohon apa yang mana diibaratkan dengan manusia? Langsung dalam hati Abdullah bin Umar kata itu adalah pohon kurma. Dia tak langsung berjawab. Kenapa? Di situ adanya Abu Bakar dan Umar. Ketika Abu Bakar dan Umar tidak menjawab, Nabi berkata, pohon itu adalah pohon kurma. Setelah keluar bersama ayahku Umar, aku berkata, ayah, tadi terbesit juga dalam benakku bahawa pohon yang dimaksudkan Nabi adalah pohon kurma. Umar berkata, kenapa engkau tidak mengatakannya? Sekiranya tadi engkau mengatakan, tentu lebih aku senangi daripada hal ini. Nah, Ibnu Umar berkata, tidak ada yang menghalangiku untuk mengatakannya selain aku tidak melihat engkau dan Abu Bakar bicara, sehingga aku tidak mau menjawabnya. Karena muliakan orang tua. Walaupun aku tahu jawapannya, tapi orang tua tak jawab, aku pun diamlah. Diam. Tapi Umar tegur, kenapa kau diam? Kan kau berkata yang benar, sampaikan sahaja. Nah, ni adabnya dengan orang tua. Baik. Apa yang berlaku sekarang? Nah, ni penting. Makanya orang-orang alim terdahulu itu semuanya orang-orang yang lebih tua. Saya berikan contoh-contoh. Nabi sebut akan datang satu zaman. Zaman ini hadis sahih. Akan datang satu zaman, akan datang satu kelompok yang akan merosakkan umat ini, yakni disebut sebagai kelompok Khawarij. Khawarij. Tahu Khawarij? Apa itu Khawarij? Tahu Khawarij? Apa Khawarij? Khawarij. Kau diam? Lupa? Nah, Khawarij ini sering dikata mana dalil. Golongan yang kelompok yang kata mana dalil. Siapa? Khawarij yang membantah ni zaman ni ceritanya mereka dah muncul itu zaman Ali. Bukan Syiah yang mendukung Ali, ni yang menolak Ali. Khawarij yang keluar daripada barisan Ali. Kenapa? Dia tak setuju dengan Ali yang bermusyawarah. Dia kata dia nak perang tapi tidak jadi perang. Berbaik. Ali berbaik dengan Muawiyah. Maka dia tak setuju, dia keluar daripada barisan. Disebut Khawarij. Mereka ini berdalilkan Al-Quran. Dalilkan Al-Quran dan sunnah. Perjuangkan. Ni harus Quran, ni harus dalil Qurannya, ni harus mana dalilnya. Dia akan sebut tu. Ni adalah golongan-golongan yang muda. Nabi sebut ni, mereka golongan yang
muda. Baca Quran, merdu bacaan mereka, tapi bacaannya tidak melewati. Antum dengar bacaan kalau mereka membaca Quran, kata Nabi SAW, seperti mana kama unzil, seperti diturunkan untuk mereka. Quran itu bacaannya merdu, cantik, tapi tidak melepasi maksudnya tidak sampai ke hati. Nah, seperti mana kumpulan, saya tak mau sebut mana-mana kumpulan. Nah, apa kaitan dengan tema kita ni? Nah, tema tadi mereka Nabi sebut golongan yang muda. Minta dalil. Yang lebih tahu dalil siapa? Para sahabat. Sebab apa? Mereka tahu bila turun ayat tu, kenapa turun ayat itu. Tapi mereka tidak melihat pada yang tua tadi. Boleh bayang? Mereka tidak menghormati para sahabat yang lebih tua, lebih duluan masuk Islam. Tapi mereka kata, mereka memperjuangkan dengan dalilnya Al-Quran Sunnah. Golongan ini tetap ada sampai kiamat nanti. Mana ayatnya? Mana dalilnya? Yang tak mengikuti barisan mereka dikatakan, ni antum ni ahlun nar. Sama. Yang tak bersama kelompok mereka masuk neraka Jahannam. Kelompok itu ada sampai sekarang. Kaki membid'ahkan mungkin Khawarij. Hati-hati, Khawarij. Baik. Pertanyaannya ada? Silakan. Ya, jangan keluar dari tema, Pak. Ni antum ni. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik. Singkat, padat. Yang pertama itu masalah Al-Quran. Baik. Betul. Naam. Yang menjadi persoalan sekarang, Al-Quran itu pengertian kita dengar itu apakah itu kita mendengar, tapi kan ada kalau yang tahu dengan cara ada membaca otomatis kita bisa menafsirkan orang kita dengan salah, kurang tepat, kurang rapi. Jadi kita bisa tahu untuk kelanjutan dalam hal seperti yang siapa yang bertanggung jawab? Salah seorang pembaca Al-Quran itu memang menyimpang dari ketentuan yang ada petunjuk yang tidak dipastikan. Yang bertanggung jawab itu siapa? Apakah yang mendengar? Apakah guru? Atau salah satu kiri kanannya? Jadi maksudnya ketika seseorang salah baca, adakah siapa yang harus menegur itu? Okey, terus. Lalu kedua, hubungan dalam syarat yang ada kaitan juga dengan pembacaan ayat. Betul. Yang menurut syarat yaitu salah satu ukuran isi iman itu dikatakan orang alim. Pengertian orang alim ini apakah menurut hukum ilmu pengetahuan yang telah ditentukan di dalam Al-Quran dan hadis, apakah menurut pendapat seseorang? Sebab ini sulit. Kalau menurut ilmu pengetahuan, saya rasa itu tidak ada masalah. Ukurannya jelas, tidak usah jelaskan. Tapi kalau pendapat seseorang ini kan agak susah, karena begini. Seseorang ini kan tidak kembali ke sumur hidup dari awal dari imam. Mungkin dia baru pernah terus belajar imam, ataupun kadang-kadang dia tidak mengetahui tingkah laku seseorang langsung jadi imam. Itu menjadi ukuran yang susah juga kita untuk menilai. Memang sih tidak punya hak seseorang itu menyuruh seseorang itu jadi imam. Tapi menurut saya apakah tidak menjadi permasalahan untuk selanjutnya? Ini untuk selanjutnya supaya peningkatan ilmu pengetahuan kita ini makin bagus, makin meningkat, bukan makin buruk. Sudah misalnya contoh, saya juga pernah lulus satu usaha yang sekarang sudah tinggal, tapi saya salut juga kepada mereka, salut. Sewaktu dia bagus bacaannya, yang dikatakan bagus kalau menurut saya tidak tahu apakah sesuai dengan pengetahuan dunia, karena termasuk dia tua itu kan istilahnya banyak persyaratannya kurang dari
ucapan gigi dengan suara segala macam kan, ya, itu tetap mengurangi. Kalau pemuda memang hebat, tapi dia menyadari setelah dia tua dia tidak pernah jadi imam. Mana semuanya muda, karena mungkin menurut dia pendengaran dia kalau yang muda ini suaranya bagus, bisa gitu. Maksud saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Yang pertama tadi, ketika ada orang yang salah membaca Al-Quran, jadi yang mendengar, adakah harus menegur ataupun diamkan? Betul, itu pertanyaannya. Siapa yang harus lakukan ketika seseorang melakukan kesalahan ketika dalam membaca? Maka tugas seorang Muslim memang kita wajib menegur. Menegur dalam rangka tadi tidak sampai mengaibkan. Apa dia? Mengaibkan. Kalau dia contoh jadi imam solat salah baca Al-Fatihah contohnya, maka kita jangan langsung lepas solat, ni kau ni salah baca, tak kan. Sampaikan ke beliau perlahan-lahan kan, Pak, tadi bacaannya mungkin hurufnya, makhrajnya sini. Atau ketika dia sedang baca Quran kita dengar, maka kita sampaikan secara tatap dua mata lah. Maksudnya secara personal, bukan secara dalam majlis. Satu, supaya menjaga marwah dan aib orang lain, tidak mengaibkan dia, supaya dia pun tidak tersinggung. Maksudnya kita menegurnya secara terbuka, jangan secara personal. Itu tugas siapapun. Kita dengar, kalau kita tidak tahu tidak mengapalah. Kalau dia salah baca pun dan orang pun tidak tahu dia salah baca, maka insya-Allah tidak menjadi hukumnya. Sebab dua-dua tidak tahu. Tapi kalau kita tahu dan kita mendiamkan, maka itu bermasalah. Wajib tegur. Maka saya disampaikan, saya tidak tahu walau kebenarannya. Ketika kita baca Quran, ketika kita salah tu, otomatis hati kita tahu itu salah. Langsung kita memperbetulkan lagi. Nah, itu kerana siapa tadi? Satu, memang ilham dari Allah. Yang kedua, ada malaikat yang mendampingi. Jadi ketika orang baca Quran, malaikat itu akan mendekat dan mendengar. Maka kalau kita salah baca, malaikat yang menegur. Maka langsung kita pun macam salah baca tadi. Kan? Kuntu. Kita baca kunta, terus kuntu. Kita ulang balik. Otomatis. Sebab Allah memang memelihara kesucian Al-Quran. Boleh faham? Bukan saja dari segi mushaf, tapi pembacaan pun Allah jaga. Allah pasti jaga. Itu yang pertama. Yang keduanya tadi, panjang lebar. Saya kurang paham, tapi mungkin ini yang beliau maksudkan tadi. Orang alim itu siapa? Yang maksudkan ciri yang macam mana orang alim yang dimaksudkan? Kan? Nah, orang yang lebih berilmu bukan hanya dia belajar seorang. Satu, ustaz, kiai, para asatiz. Ini yang pertama. Alimnya, levelnya nih. Nah, kalau tidak ada ustaz, kiai dan yang lain, kalau dia sama dengan kita, lihat orang yang lebih dahulu tadi, yang lebih berumur, mungkin lebih berumur, dan dia lebih tahu tata cara tentang solat. Alim ini maksudnya dia tahu tentang solat, cara solat, berapa syaratnya menjadi imam, dia tahu semua ini. Ini alim yang paling minimal. Dia mengerti tentang semua yang berkaitan fikih solat. Itu dah cukup dah. Itu dia pun disebut alim. Ini yang paling bawah. Yang paling tinggi tadi para ustaz, para ulama. Ini alim. Boleh paham? Paling tidak pun orang yang mengerti tentang fikih solat. Itu disebut alim. Jelas, Pak? Udah? Sip. Yang lain ada? Iya, Bu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Aku lebih layak. Jadi imam. Aku ni lebih layak. Padahal bacaannya tu misalnya Kurang. Qaf. Jadi bacanya tu kayaknya tu kita dengar tu tak enak. Tapi tetap dia menjadi imam di saat misalnya acara ramai. Ni masjid mana ni? Masjid sini? Bukan. Bahaya kalau masjid sini ni. Tak boleh sebutkan Ustaz. Ya, tak boleh. Ya. Jadi kita dengarnya tu rasa tu geram gitu karena istilahnya alhamdulillah misalnya kita tahu dia rukaf loh, dia rukaf loh. Jadi terang-terang melakukan kesalahan gitu. Ibu yakin bacaannya salah itu? Setiap hari? Mungkin bukan hari itu, mungkin sering. Ketika jadi imam memang itu kesalahan dia ulang-ulang. Okey, terus. Dia tetap mau jadi imam.
Oke. Nah, padahal buku itu tuh tahu karena ada yang menyanyi, misalnya dia tahu bacaan itu tak enak loh didengar gitu. Kadang pun misalnya apa ini tasbih gitu tidak ditasbihkan gitu kan. Pokoknya bacanya tuh tidak enak lah didengar, tidak enak. Tapi kita mau misalnya kita mau protes, sedangkan itu misalnya warisan dia, misalnya masjid warisan dia, Oh, karena itu masjid warisan keluarga dia, maksudnya dibangunkan oleh orang tuanya. Maka karena itu beliau dimuliakan situ. Baik. dimuliakan sih dia yang Merasa dia yang oh gitu. Maksud orang ini tidak paham tentang fikih solat lah maksudnya. Dia tidak mengerti tentang ini bukan soal kau yang bina masjid, kau yang harus jadi imam, bukan. Bukan. Tetap tugas ibu, kalau ibu seorang jemaah di situ, tugasnya sampaikan pada takmir. Sampaikan pada takmir bahwa orang ini salah baca Pak, tolong diperhatikan, disampaikan teguran. Kalau tidak, tetap tidak apa? Tetap tidak diterima teguran kita, nasihat kita tentang orang itu jadi imam, maka lebih baik untuk kita hindari penyakit hati, maka kita kita tinggalkan solat di situ, jangan solat di situ lagi. Itu cara mufarakah solat. Nah, putus solat, enggak putus itu. Maksudnya ibu solat di tempat yang lain untuk menjaga hati. Maka tugas kita bukan hanya pastikan, bukan soal bacaannya cantik, bukan. Walaupun cantik, kan itu tak ada masalah. Cantik ke tak cantik. Yang paling penting makhraj sebutannya. Seperti kata ibu tadi kan, sin, shin, tekanannya itu, kaf, qaf. Ini penting, makhraj. Kalau dia tak baca bismillahirrahmanirrahim, tak melagukan pun tak menjadi masalah. Yang pastinya makhraj sebutannya. Saya tutup udah ya? Misalnya kolbi itu jadi kalbi. Itu tak boleh. Kalbi lain, kalbi anjing. Kol baru hati. Kan jauh tuh. Anjing jadi hati jadi anjing. Ini kalbi saya sakit, anjing kau yang sakit. Bukan hati kau yang sakit, kolbi. Apa nih? Kan kolbi, hatiku. Kan? Kalau kalbi, pakai ka, anjing saya. Kan? Ini penting Bu. Makanya tugas kita memang apa? Ini dah fatal, bukan kesalahan minim. Ini dah kesalahan yang besar. Salah. Maka harus ditegur. Boleh jadi solatnya tidak sah. Saya beri perumpamaan kisah ini, satu kisah. Dengar baik-baik. Ada seorang di zaman Nabi yang jadi muazzin. Siapa muazzin? Zaman Nabi. Muazzin, Masjid Nabawi yang azan, tukang azan siapa? Sahabat, nama sahabat nih. Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini azannya biasa-biasa sahaja. Bukan terlalu merdu, biasa, standar biasa. Maka datang seorang sahabat, dia kata, "Ya Rasulullah, izinkan saya ini boleh azan ya Rasulullah. Minta saya azan waktu subuh. Waktu sholat subuh ini minta saya jadi muazzin." Maka Nabi kata, "Kau boleh azan?" "Boleh ya Rasulullah, coba azan." Maka Nabi pun dengar sahabat ni azan, merdu, cantik. Maka Nabi berkata, "Baiklah, subuh nanti kau gantikan Bilal. Bilal tak perlu azan, kau yang azan." Disuruh. Besok hari subuh dia pun azan. Sahabatnya azan. Satu Madinah tu terkagum. Suara siapa ni? Cantik suara ni, kan? Cantik suara. Seluruh penduduk Madinah merasa hairan dengan suara yang baru ni, bukan suara Bilal yang seperti biasa azan, tapi ini suara seorang laki-laki yang cantik, bagus azannya. Maka makin bertambah jemaah datang ke Masjid Nabawi, lebih banyak daripada hari sebelum. Semata-mata nak tahu siapa azan. Nah, selesai. Nabi pun Masya Allah, ramai ni. Nabi katakan, ramai, luar biasa, bagus orangnya azan. Kata Nabi kan. Semua sahabat kata, "Bagus ya Rasulullah, orang ni bagus azan." Semua Umar, Abu Bakar semua kata begitu. Selesai solat, datang Jibril. "Ya Rasulullah, hari ini tak ada solat subuh ke?" Jibril dengar. Maka Nabi terkejut. Baru kami selesai solat. Kami tak dengar, kami di langit tidak mendengar azan itu. Boleh bayangkan. Setiap hari, siapa yang azan? Kata, "Adakah Bilal?" Kata Jibril. "Bukan Bilal ya Jibril, bukan Bilal. Ada seorang sahabat nih, suaranya bagus." Maka Jibril kata apa? "Suara itu didengar oleh penduduk bumi, tidak sampai ke penduduk langit." Boleh bayang?
Bagus suara tak semestinya menunjukkan orang itu ikhlas. Bilal bacaannya biasa saja tapi ikhlas dia melaungkan azan. Tadi orang nih semata-mata nak menunjukkan suara dia bagus. Nah, riak dia, suara aku ni bagus nih, merdu nih dengar. Walaupun bagus, antum tertarik, tapi di penduduk langit tidak tertarik. Sebab tidak ada keikhlasan. Sama juga baca Quran, walaupun bagus bacaannya, tak semestinya diterima oleh Allah. Maka istighfar banyak-banyak. Sip, ada yang lain? Ya. Hikmahnya. Bismillah. Oh, ini keluar tema nih, keluar tema Pak Ustaz. Di luar tema, luar kopi ya. Ada orang tua yang nggak mau dia lampaui, dia mati orang lain. Dia apa? Nggak mau lampaui. Oh. Dan Nabi sampai menunggu dia. Dia masbuk solat. Lama, Nabi rukuk lama sampai dia masuk kan. Nah. Karena menghormati orang yang lebih tua tadi. Dia ada banyak versi dia, ada sahabat tuh. Iya, karena orang sahabat ini istiqomah tidak pernah masbuk. Satu di sisi lain hadisnya. Orang ini tidak pernah masbuk. Hari itu dia nak pergi ke masjid, tiba-tiba di depannya ada orang tua. Maka dia tidak mau dia teringat hadis Nabi itu, kan? Menghormati orang yang lebih tua. Maka dia pun lambat. Dia mau memperlahankan perjalanannya supaya orang tua ini, walaupun bukan Islam, Nasrani, karena memuliakan orang tadi, menghormati karena usianya tadi tua. Maka Nabi yang ruku tahu dah disampaikan, Nabi nak bangun, ditahan oleh Jibril. Kan? Jangan kau bangun sampai orang ini datang, langsung ikut supaya tidak ketinggalan dalam masbuk, tidak terlepas rakaatnya. Itu ada. Karena menghormati yang lebih tua tadi. Dah. Sambung nanti. Nah, itu saja. Oke. Kita sambung lagi nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kepada Allah subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.